Halo semuanya. Di sini kita punya suatu kasus nih. Di sini kasusnya itu ada seorang laki-laki, dia ini 34 tahun. Dia datang ke poliklinik, keluhannya itu bengkak pada kelopak mata. Lalu itu juga dari tangan dan kaki sejak 2 minggu yang lalu. Ini dimulai pertama pada area wajah, terutama pada kelopak mata. Lalu habis itu turun ke bawah ke tangan dan juga kaki. Nah di sini ada key point, yaitu di sini ada BAK-nya itu yang dikatakan berbuih nih. Lalu dibilang tidak didapatkan riwayat demam atau kencing berdarah, gak ada keluarga yang memiliki keluhan serupa, dan pasien ini tidak memiliki riwayat hipertensi dan juga DM. Oke, dari sini mungkin ada beberapa hipotesis yang bisa dipikirin. Lalu kemudian dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengeliminasinya. Itu didapat BB-nya itu 57, TB-nya itu 167, kesadarannya itu kompos mentis, dan tekanan darah 130/100 mm raksa. Lalu nadinya itu 88 kali per menit, mereka ini kuat regular, RR-nya 20 kali per menit. Lalu temperaturnya itu 36,8. Overall ini itu paling keluhannya itu cuma TD tinggi doang, sisanya itu DBN. Setelah kita cek si status generalisatanya, kita cek head to toe. Pertama-tama di matanya itu palpebra edema pada kedua mata. Lalu ya itu aja sih untuk mata dan kepala. Lalu ENT-nya itu DBN, paru jantung abdomen DBN juga, tapi ada edema pada kedua kaki. Oke, kira-kira itu untuk pemeriksaan fisiknya. Lalu kita disajikan monster ginian. Banyak banget si pemirsa penunjangan di sini. Paling yang mau dilihat ini itu di sini apa nih yang berbeda nih? Leukosit normal, eritrosit normal, 13 hemoglobin dia juga rentangnya normal, hematokrit juga normal, trombosit juga normal. Lalu enzim si hati, SGOT, SGPT-nya itu mereka normal juga. Lalu bone itu juga normal, kreatinin oke, GDS-nya juga oke, meskipun udah lumayan high ini. Lalu kita cek nih, wah albuminnya kurang nih, hypoalbuminemia nih. Kolesterolnya itu tinggi nih. Lalu wah sisa lainnya itu mereka tinggi semua nih si lipidnya ini, kecuali si HDL oke lah. Lalu kita cek si urinnya nih, oke nggak ada leukosit. Proteinnya itu protein positif lagi nih. Kalau mungkin yang kemarin ikutan PK, si protein positif 3+ ini itu udah kelihatan secara makroskopis ya lumayan cloudy. Lalu kita punya si silinder nih, wah silinder granularnya positif dan ada oval fat bodies. Nanti akan dibahas itu apaan. Oke, dari sini mungkin mau pause dulu pikirin ini kira-kira gejalanya ini apa, mungkin mau pikirin diagnosis bandingnya apa. Lalu habis itu mau cek si diagnosisnya apa. Boleh di poster sekarang, cuman aja ini gue bakal lanjut langsung ya ke penjelasannya ini. As you can see in my lovely FC, gak lovely banget juga sih, jelek sih ini FC-nya, terlalu ribet. Oke, di sini udah ditulisin semuanya di sini. Di sini bengkak pada kedua kelopak mata, tangan dan kaki itu weeks ago dari mata ke bawah. Lalu dibilang BAK-nya berbusa di sini. BAK-nya berbusa. Lalu RPD-nya ini itu gak ada demam, BAK berdarah, hematokrit dan hipertensi dan DM gak ada. Dia gak lagi minum obat, gak ada keluarga atau sesamanya yang mengalami hal ini. Kira-kira dari BAK berbusa ini udah kepikiran nih, wah jangan-jangan bisa ngarah ke masalah ginjal nih. Makanya awal-awalnya itu ditulis si sindrom nefrotik. Tapi dari keluhan lainnya ini, di sini gak ada demam, gak ada BAK berdarah juga nih. Oke lah, ini suggestnya itu ini bukan infeksi nih, gak ada riwayat hipertensi dan juga DM. Oh itu berarti gak ada masalah metabolik, gak ada masalah di jantung juga. Oke, dari situ kita bisa sikirin sisa lainnya berhubungan dengan jantung dan juga DM ini ya mungkin berhubungan dengan pernapasan, tapi mainly ini juga bisa berhubungan ke ginjal. Oke lah, memperkuat dikit lah ke ginjalnya ini. Oke, jadi hampir sisa lainnya itu semuanya itu berbicara tentang ginjal. Ada nefropati diabetik, which means ini itu diabetes ini merusak si nefron ginjalnya. Bagian dari gagal ginjal, bisa gagal ginjal kronis. Lalu ada membranous nefropati akan dibahas di bawah kayak gimana. Lalu ada focal segmental glomerulosclerosis akan dibahas di bawah juga kayak gimana itu. Oke. Kita punya si hipotesisnya, kita punya si semua pemeriksaan fisiknya ini, dan karena di sini gak ada DM maka nefropati diabetik bisa kita coret. Lalu sisa lainnya itu akan gue jelaskan kenapa bisa dicoret juga nih. Side notes, ada suatu tanda nih yang bisa kita perhatikan di sini. Kecenderungannya ini, ada proteinuria nih. Tadi kan albuminnya rendah nih. Lalu kemudian ada edema nih. Lalu penurunan albumin dan juga peningkatan lipid. Ini ciri khasnya ini dari si sindrom nefrotik nih. Oleh karena itu kita bisa menggunakan si hipotesis sindrom nefrotik, dan untuk sekarang ini diagnosis kerjanya itu sindrom nefrotik.
Kira-kira kenapa semuanya itu bisa terjadi? Coba perhatikan di sini nih. Kita punya pertama-tama etiologinya. Jadi etiologinya itu ada banyak nih. Ada pertama-tama tentang si glukosa kronis yang merusak glomerulus, ada penghancuran membran basalis yang kalau kalian ingat komponen dari si filtrasi ini pertama-tama kan ada si fenestrator capillaris kayak gini dari endothel afferent-efferentnya itu whatever. Ada juga di bawahnya itu si membran basalis yang terdiri dari ada lamina rara interna, lamina rara eksterna, dan di tengah-tengahnya itu dia ini punya membran yang negatif banget, merepel segala sesuatu yang negatif yang besar, tapi kecuali yang kecil-kecil kayak klorida, fosfat mereka bisa keluar. Dan di bawahnya lagi ini ada si podosit kecil ini nih yang mereka itu mengeluarkan kaki-kaki mereka ini untuk membantu filtrasi, bikin diaphragm slit, whatever itu. Oke, kira-kira itu tentang si komponen filtrasinya. Nah, di sini dihancurin membran basalis, negatifnya berkurang nih. Wah, itu berarti yang negatifnya itu mereka punya kemungkinan bisa masuk nih, termasuk protein. Lalu kemudian ada mungkin cedera ke endothel dan epitaglomerulus yang disebabkan mungkin oleh FSGS ini. Dan juga ada mungkin masalah deposisi antibody yang ya mainly ini gara-gara si autoimun kebanyakannya. Bisa disebabkan oleh amyloidosis yang bisa mengakibatkan proteinuria. Long story short, membran ini yang pertama itu si membranosus nephropathy ini tuh dia ini melakukan sesuatu, yaitu dia itu mengaktifkan IgG4 lalu protein komplement C3 yang berujung ke si MAC, membran attack complex. Bareng dengan ini ada suatu penyakit minimal change disease MCD yang dimana dia melakukan kerusakan pada podosit. Nah, podosit itu kan dia ini kontraktil, mirip-mirip kayak sel mesangial. Nah, dia memiliki komponen kontraktilnya itu namanya itu aktin. Nah, di sini ada gambarnya ini aktin yang hijau-hijau ginian. Mereka ini kalau utuh dan kalau misalkan rusak, well we got this. Jadi si aktinnya itu mereka rusak. Kalau aktinnya rusak apakah mereka bisa kontraksi? Of course not. Dan mereka ini harusnya sih ini kayaknya itu nggak terlalu berhubungan sama penghancuran membran basalis. Ini lebih ke satu laginya itu, yaitu kayaknya harusnya gue generalisir jadi hancurin komponen filtrasi. Nanti gue perbaiki. Oke. Kira-kira itu tentang bagaimana penghancuran komponen filtrasinya ini. Dari DM, karena nggak ada kecurigaan DM, maka kita nggak suspek ada glukosa kronis yang merusak glomerulus yang mengakibatkan nefropati diabetik tadi. Lalu untuk si FSGS ini kita menemukan ada jejas endothel dan juga epitel glomerulus, tapi for now kayaknya tidak ada tanda-tanda inflamasi di sini. Yang dimana kita bisa sekirin si jejas ininya itu. Lalu kita punya beberapa hal-hal yang membuat terjadi deposisi kompleks imun. Ada MPGN, membranoproliferative glomerulonefritis. Intinya itu terjadi deposisi yang mengaktifkan si protein komplement klasik C1423, 3B specifically. Ada juga lupus glomerulonefritis which we know. Jadi ini tanda-tandanya itu karena lupus ada anti-dsDNA. Yang dimana ini dibarengi dengan peningkatan IgA dan juga G serta protein komplement C1 dan 3. Yang dia itu mirip kayak efek vasodilator kayak si tumor necrotivator alpha. Ada juga PIGN, post infectious glomerulonefritis. Tapi ini itu kan gara-gara bakteri. Kita nggak ada tanda-tanda infeksi yang menyebabkan demam. Oleh karena itu ini bisa dicoret. Ini juga dicoret karena kita nggak ada tanda-tanda si dsDNA-nya itu ataupun si masalah kompleks imun. Dan ada satu lagi etiologi dari si IgA nefropati yang disebabkan IgA abnormal. Ini karena defisiensi galaktosa yang menyebabkan terjadi pembentukan kompleks imun, terjadi proliferasi sel mesangial yang bisa memicu hematuria. Tapi di sini nggak ada darah yang keluar. Kira-kira itu tentang si etiologinya itu. Kira-kira etiologi mana yang paling mirip? Kayaknya di sini yang glukosa kronis itu enggak, paling berhubungan sama si penghancuran komponen filtrasi. Gara-gara mungkin si membranonefropati ini kali yang bisa menyebabkan begituan. Atau mungkin gara-gara si FSGS sekalian juga. Overall semua gejala yang tadi itu mereka membentuk suatu kumpulan namanya itu sindrom. Sindrom yang kita bahas sekarang itu adalah sindrom nefropati. Jadi ini bukan gara-gara satu penyakit disebut sindrom langsung. Enggak, ini kumpulan gejala.
atau kumpulan penyakit yang menyebabkan suatu kumpulan gejala namanya sindrom. Moga nggak kebalik-balik dan moga nggak terlalu ribet. Anyways, apa efek dari etiologi ini itu? Mereka itu membuat glomerulusnya ini rusak, maka protein bisa lolos nih. Protein lolos terutama albumin. Well, we already know lah. Kita bahas dulu deh efeknya dari si albumin loss ini. Yang jelas terjadi hipoalbumin, dimana tadi itu range normalnya 4,2 sampai 6,5, tapi ini kurang banget. Nah, karena albuminnya ini berkurang, ada suatu hal yang namanya itu anion gap. Anion gap itu yang menyebabkan adanya metabolic acidosis, tapi itu gak kita bahas. Ini patuanya itu dilupain dulu aja. Nah, tapi perhatiin gak sih tadi itu kalsiumnya ini, di sini ada kalsium kah? Kayaknya gak ada. Anyways, kalsium itu katanya itu dia ini terikat hampir semuanya sama si albumin, yang dimana kalau misalkan hipoalbumin overall itu bisa memicu hipokalsemia. Makanya tadi ada kecurigaan masalah jantung juga. Waduh. Oke, kita balik. Oke, tadi kira itu ada kecurigaan dengan masalah jantung. Cuman kalsiumnya rupanya normal-normal aja, nggak dibahas. Jadi ini kita coba juga. Jadi itu kira-kira dari hipoalbumin ini. Tapi kan hipoalbumin itu kan main efeknya itu ke sini nih. Dia main efeknya ke penurunan tekanan onkotik. Oke, kita bahas dulu tentang penurunan tekanan onkotik. Penurunan tekanan onkotik ini itu dia punya dua hal. Yang paling jelas itu adalah dia ini kan mengatur si Starling Force. Yang berarti dia mengatur cairan yang keluar sama masuk. Mainly-nya itu cairan menuju ke yang banyak protein. Kalau misalkan di plasma maka dia melakukan namanya reabsorpsi. Kalau misalkan menuju ke interstisial, dia keluar dari pembuluh darah atau filtrasi. Karena ini penurunannya itu di plasma, cairannya itu leak keluar, terjadilah edem. Oke, edem ini itu dia ada dua tipe. Kalau misalkan dia ini lumayan severe, dia menyebabkan edem sistemik atau anasarka. Satu lagi itu dia menuju ke periorbit. Kemungkinan mungkin gara-gara dia lagi tiduran, seperti yang kita tahu, gravitasi kan itu kan menekan tubuh secara merata. Dia tekan tubuh secara merata, maka venous return-nya itu membaik. Dia ini bisa naik ke atas si edemnya. Dan nggak tahu kenapa ini nggak terjadi mungkin ini gara-gara terjadi karena di mata ini kan jaringan longgar kebanyakannya. Jaringan longgar yang kebanyakannya ini tuh dia ini mudah fill up space oleh fluid, makanya bisa terjadi si edem periorbit. Dugaan gue awalnya itu kan gara-gara dia ini bergerak naik, tapi karena gak ada asites, kayaknya gue go dengan teori jaringan longgarnya itu yang menyebabkan cairan mudah ngelik, mudah numpuk di situ dan terjadi edem, terutama di periorbit, di wajah gitu, bengkak di wajah. Oke, itu edem partnya. Nah, ada berikutnya ini berhubungan sama si lemak. Penurunan tekanan onkotik ini itu sebenarnya sih berhubungan dengan si kerja hepar. Hepar ini kan kita tahu produksi si protein di dalam plasma kita. Nah, ketika si hepar lagi melakukan pembuatan si protein plasma kayak albumin, pada saat itu juga terjadi pembentukan trigliserida atau lemak. Nah, as we all know it, mungkin beberapa tahu kalau albumin itu dia membantu memasukkan si VLDL very high VLDL dan si albumin ini juga mengikat si asam lemak bebas di darah. Ketika terjadi penurunan albumin itu, VLDL dan juga FFA ini lepas. Dengan begitu mereka bisa menumpuk di darah, bisa terjadi aterosklerosis atau yang kita tahu itu ada hiperlipidemia. Peningkatan low density lipoprotein, very low density lipoprotein, dan juga peningkatan TAG. Other than dari si heparnya ini dia menerima sinyal pembuatan albuminnya sekalian bareng lemak. Jadi ini kinda paket 2-in-1, yaitu si lemaknya juga ikut kebentuk. Tapi karena si albuminnya dia ini lepas terus, si hepar ini terus memproduksi si protein dan juga si lemaknya terus-terusan. Pada akhirnya kita bisa mendapatkan sirosis juga kan, gara-gara peningkatan si lemaknya itu bisa terjadi perlemakan, stres di heparnya itu terjadi fibrosis oleh si sel stellata yang berubah jadi fibroblast nanti, and we all get si cirrhosisnya itu urusan pembuat video lain. Oke, hiperlipidemia. Ketika si lipidnya ini dia tuh masuk ke ginjal, dia ini kan bakal masuk ke urin. Funny partnya ini, lipid itu bikin sel tubular nekrosis, seperti mungkin how the same di hepar. Nah, karena si sel tubular ini nekrosis,
maka nanti akan terbentuk semacam kayak korpus-korpus gumpalan-gumpalan kecil lemak gitu yang kita sebutnya itu oval fat bodies. Salah satu ciri khasnya dari si sindrom nefrotik ini, selain ada edema, dia ada juga oval fat bodies. Apalagi tadi di atas sini ada proteinuria juga dan ada penurunan albumin. Udah dari situ kita bisa langsung dapat teori, oh nggak tahu dibilang trias atau enggak sih, tapi quarter ras SN sindrom nefrotik, whatever lah. Proteinuria kayaknya bisa digabung dengan albumin, jadinya itu proteinuria, peningkatan lipid dan juga edem. Udah, trias itu bisa menyebabkan si sindrom nefrotik. Oh iya, kan ada si granular cast atau si silinder granular ini. Dia ini disebabkan oleh proteinuria. Ada suatu pathway yang dipicu oleh sesuatu namanya itu time horse fall. Mungkin bisa dibaca lagi lebih tepatnya gimana. Tapi proteinurianya ini itu yang dia ini severnya itu dia ini melakukan sesuatu dengan si time horse fall dan pada akhirnya itu terbentuk si granular cast kayak gitu. Ada ternyata proteinuria ini dia ini kayak dibilang sama si Dok Ina sebelumnya, proteinuria ini dia itu semacam kayak memiliki hubungan dengan los permukaan. Dia nanti bisa melakukan sesuatu dengan si urinnya itu dan menyebabkan BAK berbuih. Entah kenapa gue nggak bisa ngejelasin dua part ini, mohon bantuannya nanti. Oke, kira-kira itu efek dari si albumin loss-nya ini. Gimana kalau albumin loss-nya itu ke sistemik? Oke, efek sistemiknya itu bisa terjadi pertama koagulasi nih. Terjadi peningkatan protein koagulasi seiring dengan si heparin itu terus memproduksi si albuminnya ini. Karena protein koagulasi kayaknya bisa main peran juga dalam si tekanan onkotik, ataupun dia itu berperan dalam nanti reparasi di glomerulus. Peningkatan protein koagulasi kayak 1, 7, 8 sama 10, ataupun ada dan juga penurunan dari si protein koagulasi 5 nya ini tuh barengan dengan, oke ini jadi barengan deh, protein koagulasi meningkat ini aja 1, 7, 8, 10 barengan sama penurunan antikoagulasi protein C, S, antitrombin 5 antitrombin 3. Semuanya ini memicu koagulasi di darah. Lebih banyak protein koagulasi, lebih banyak yang nanti berikatan sama si sel darah merah. Kebanyakan berikatannya ini tuh menyebabkan darahnya tergumpal. Kita kekurangan antikoagulannya ini. Apa yang terjadi? Komplikasinya itu kalau di biar kelamaan itu terjadi penyakit tromboembolik. Mungkin nanti bisa pergi ke paru, nyebabin pulmonary embolism, whatever itu. Ada juga yang nanti pergi ke toraks. Wah, ini nih. Ketika terjadi penurunan tekanan onkotik di toraksnya ini tuh cairan bisa keluar ke pleural space. Kalau numpuk, maka pleuralnya itu bisa mengalami efusi. Kalau kita dengerin kemungkinan nanti kedengaran suara rongki basah. Atau jika masih kurang cukup, cairan ini bisa menekan paru-paru dan juga organ di mediastinum, bisa menekan si trakeanya dan mendeviasi dia sedikit, terjadi deviasi trakea. Dan efus pleura ini tuh kalau misalkan cukup severe, cukup besar, dia bisa menyebabkan shifting dullness. Karena kalau kita perkusi sesuatu yang berisi cairan, kita nanti bisa dapatinnya itu dia itu bunyi dull, sama seperti jantung ketika kita perkusi. Harusnya kan timpani yang kita dengar. Oke, kira-kira itu tentang toraks. Di abdomen gimana nih? Harusnya kan the hallmarknya itu kalau misalkan edem di abdomen itu kan asites, yang dimana dia bisa menyebabkan shifting dullness. Kita nggak ketemuin itu hari ini, so sad. Dan ada juga efek di kulit nih. Efek di kulitnya ini karena terjadi penurunan protein clot protein koagulasi dan juga plateletnya ini, terjadi susah bekuin darah pada saat berdarah. Maka orang itu mudah memar. Ditambah lagi terjadi deposisi kompleks imun yang terjadi di subendotel ataupun di epitel, bisa terjadi kerusakan CM. CM-nya itu nanti gue coba cari lagi deh CM-nya itu apa. Dan ini bisa terjadi proteinuria ataupun hematuria. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip kayak di atas sini. Si IgA nefropati. Untuk komplikasinya ini tuh paling enggak hafalin satu. Kata dokter gue yang sekarang itu Dok Uta. Hafalin at least satu aja, kayak misalkan bisa terjadi efusi pleura gara-gara si tekanan onkotik berkurang di toraks. Caranya bisa keluar ke pleura paru-paru. Udah, itu yang paling gampang. Atau enggak penumpukan cairan di abdomen, bisa terjadi asites jika dibiarkan. At least stat yang kalian bisa jelasin, atau jika mau lebih pro bisa jelasin tentang si anion gap yang berhubungan dengan si metabolic acidosis jika kalian pro tentang si keseimbangan asam basa. Oke, and I think that's it tentang si
materi ini. I hope it all makes sense. Jika ada salah kata, mohon maaf ya. Dan thank you for watching.